Halo, Salah. Isti. Halo, Kak Dania, salam kenal. Wah, Kak Salam Dania kayak kenal. udah siap banget nih kayaknya pada malam hari ini. Padahal katanya kayak baru pulang juga nih ya, Kak. Iya bener, aku baru banget pulang. Harusnya sih udah pulang dari tadi ya, cuma karena Hmm. PPKM banyak penutupan Hmm. jalan gitu, jadi tadi emang agak lama gitu dari yang Wih. diperkirakan. Wah, sebelumnya terima kasih banyak loh Kak, walaupun baru pulang, tapi tetap mau menyempatkan buat ngobrol-ngobrol nih bareng di Didik. Mungkin aku boleh pembukaan sebentar ya, Kak. Boleh, Nah, silakan. oke. Nah, sebelumnya terima kasih banyak nih kepada narasumber kita, spesial banget Kak Dania. Nah, di sini tuh pada malam hari ini kita bakal ngomongin gimana sih cerita di balik megahnya seni pertunjukan, karena yang kita tahu nih biasanya seni pertunjukan tuh megah banget dan wow banget gitu. Jadi kayak penasaran dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah join bareng kita untuk ngobrol-ngobrol nih bareng sama Kak Dania. Nah, Kak Dania ini sendiri nih merupakan uh, Production Manager and Performing Arts. Nah, itu tuh untuk lebih detailnya mungkin kita boleh kenalan langsung nih ke Kak Dania. Coba gimana sih Kak? Coba dikenalin dong Kak untuk teman-teman nih Kak. Oke, jadi aku Dania, of course. Em, Sehari-hari aku kerja di Jakarta Movement yang merupakan sebuah komunitas dan organisasi seni pertunjukan pemuda yang memang fokusnya tuh di teater musikal dan pengembangan talenta muda. Aku awalnya adalah performer terlebih dahulu, gitu. Baru beberapa tahun ke belakang memang aku uh, belajar dan akhirnya sekarang bekerja jadi production manager di sana gitu. Jadi aku tahu dunia di balik panggung dan juga di atas panggungnya seperti apa. Basically kayak gitu sih. Widih, berarti di atas panggungnya juga pernah merasakan dan sekarang di balik panggungnya juga lagi merasakan juga nih ya Kak. Yes, betul. Karena aku memang Nah, suka banget dengan dunia seni dan khususnya dunia seni pertunjukan wih. gitu. Jadi Hmm. it's a big honor and privilege for me untuk bisa merasakan keduanya dan juga bisa bekerja gitu di industri. Widih, mantap banget nih Kak Dani. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih bingung nih, seni pertunjukan dan pertunjukan seni itu beda atau sama atau seperti apa sih, Kak? Ya, basically itu sama ya gitu. Kalau Hmm. kesenian kan sebenarnya bentuknya luas gitu. Nah, Hmm. kenapa aku suka menyebutnya tuh bidang pekerjaanku tuh di seni Hmm. pertunjukan karena biasanya kita itu tampil di atas panggung itu and we performed with our bodies gitu. Jadi nggak spesifik kayak nari aja gitu atau nyanyi Hmm. aja atau acting aja gitu. Tapi ketiga itu bisa kita combine gitu dan itu yang kita lakukan di teater musikal gitu. Jadi makanya aku suka menyebutnya itu sebagai sebuah seni pertunjukan gitu karena aku Hmm. nggak terlalu suka juga mengkotak-kotakan aku tuh lebih Hmm. kemana gitu karena basically aku melakukan ketiganya aku belajar ketiganya aku suka banget ketiganya gitu. Wih, wah ternyata emang kalau untuk Kak Dania sendiri emang suka dan belajar banyak gitu ya Kak. Apalagi Kak Dania juga praktisi nih melakukan benar-benar yang melakukan di seni itu maupun juga di belakang panggungnya nih. Nah terus juga jadi penasaran nih, kalau nggak salah itu Kak Dania itu backgroundnya antropologi nih ya Kak, kalau nggak salah. Iya bener aku dulu kuliahnya antrop. Nah, terus kok bisa sih Kak sekarang malah jadi terjunnya itu lebih ke seninya, entah itu Hmm. di atas panggung maupun di belakang panggung tuh gimana sih Kak? Jadi aku tuh sebenarnya dari kecil memang sudah hobi nari dan nyanyi. Hmm. Aku ikut les balet, ikut les apa namanya tari tradisional, terus aktif juga di paduan suara dan ikut uh, ekskul teater juga gitu. Jadi seni memang dari dulu tuh udah menjadi bagian dari hidup aku, tapi selalu bentuknya hobi gitu. Ya Hmm. beberapa kali pernah lah dapat pemasukan kecil-kecilan gitu dari nyanyi di mana, nari di mana gitu. Tapi I've never thought of it as a job for me. It's something that I just like to do and I want to do forever. Nah, waktu SMA gitu lagi mikir-mikir mau kuliah apa, kebetulan orang tuaku alhamdulillah they're very supportive of everything that I Hmm. wanna do, yang penting bertanggung jawab. Jadi opsi untuk kuliah kesenian, sekolah kesenian tuh sebenarnya
ada gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa aku nggak memilih itu. Padahal kan banyak orang yang, pengen kuliah seni tapi orang tuanya nggak ngizinin gitu. Sementara orang tua aku sebenarnya ngizinin tapi nggak tahu kenapa aku tuh malah tidak mengambil kesempatan itu gitu. Instead, um, aku yang memang dari dulu tuh suka sekolah, aku lebih tertarik untuk mempelajari antropologi gitu karena waktu itu mikirnya dulu juga sambil sekolah selalu bisa kok berkesenian gitu. Jadi I just think that I just wanna learn something else gitu yang aku yakin juga pasti sebenarnya aku bisa tetap melakukan kegiatan berkesenian gitu di sela-selanya gitu. So that's why I decided to major in anthropology when I was in college. And ya gitu selama 4+ tahun aku kuliah gitu. Aku 4+ karena aku skripsinya menunda guys. Karena aku keasikan kerja ternyata. Ya selama 4+ tahun kuliah itu nggak ada hal yang aku nggak suka soal antropologi. Malah antropologi itu membuka pikiran aku banget gitu soal berbagai macam hal. Tapi memang selama kuliah terus selalu ada gitu kegiatan dan pekerjaan di bidang seni gitu dan bermacam-macam bentuknya sampai akhirnya deket-deket lulus kuliah alhamdulillah Jakarta Movement juga semakin banyak yang bisa kita kerjakan gitu dan akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu. I wasn't planning to work in the arts juga sebenarnya tapi I guess the arts found me dan ya aku ikutin aja gitu kemana arahnya ini membawa aku. Widih, berarti walaupun ternyata kuliahnya itu beda, tapi tetap banyak pelajaran dari seninya juga dan pelajaran dari backgroundnya itu yang membuat keadaannya sampai saat ini gitu ya, Kak. Wah, keren banget. Nah, Yes. untuk aku penasaran juga nih, Kak. Kalau untuk Kak Dania, kalau aku lihat-lihat nih Mhm. kayaknya pernah pernah jadi bagian dari musikal Petualang Sherina. Nah, itu kan megah banget tuh, Kak. Kalau yang aku lihat nih, kayak itu tuh Mhm. gimana sih, Kak, di balik apa semegahnya itu dan di balik sekerennya itu tuh boleh cerita gak sih, Kak? Boleh dong. Hmm. Um, Oh iya. jadi boleh dong. Jadi yang kalian lihat di atas panggung waktu mungkin sebelumnya aku cerita di Petualangan Sherina itu aku Hmm. sebagai production manajernya di sana. Jadi Hmm. aku nggak perform di sana. Um, Mungkin satu hal yang perlu kalian ingat uh, apa yang terjadi di atas panggung selama 2 jam itu adalah hasil kerja keras dan juga kerjasama dari lebih dari 150 orang selama kurang lebih 7 bulan berproses. Bahkan lebih dari itu, kalau dari core creative teamnya sendiri gitu, kita udah memulai proses petualangan Sherina tuh from kurang lebih a year before our first performance di tahun 2017. Gitu. So what you see selama 2 jam di atas panggung itu adalah hasil kerja keras dan kerjasama dari lebih dari 150 orang selama 7 bulan gitu. Dan itu bukan hal yang mudah pastinya berproses panjang sekali dengan banyak orang. Kita mulai hanya dari segelintir orang yang membuat skrip, membuat lagu, membuat koreografi, kemudian kita tambah lagi dengan audisi cast, kemudian kita tambah lagi dengan rekrutmen kru gitu. Kemudian kita berproses latihan bareng-bareng mulai dari latihannya lagunya aja, terus ditambah koreografi, ditambah acting, terus masuk lagi teman-teman kru gitu. So it's a really complex proses yang butuh waktu sangat panjang. Tapi it sounds very tiring, tapi buat aku nggak berasa. Iya ya capeknya pasti berasa ya gitu. Kita kan manusia pasti berasa capeknya. Tapi um, it's a process that I would gladly do over and over again karena banyak banget pelajaran yang aku ambil dari produksi tersebut. Nggak hanya professionally, tapi juga um, emotionally and mentally for me gitu. Banyak banget challenge-challenge yang harus aku lewati gitu, baik secara profesional maupun untuk diriku sendiri kayak, aku harus lebih sabar dalam menghadapi berbagai macam orang gitu yang datang dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Terus um, di petualangan Sherina juga pertama kalinya aku
bekerja sama secara dekat dengan anak-anak kecil sama anak-anak SD gitu. Jadi itu challenge baru juga buat aku untuk kayak oh kalau ngadepin anak-anak SD tuh ternyata harus gini ya gitu, benar-benar harus sabar, harus punya 1001 cara untuk bikin mereka mau dengar, bikin mereka engaged sama kegiatannya gitu, dan dealing with the parents juga it's something new for me. So ya gitu. Widih, ternyata walaupun yang kita lihat tuh mungkin durasinya itu nggak seharian atau nggak 2 hari lah kayak gitu ya Kak, tapi itu Hmm, benar-benar perjuangannya dan benar-benar untuk mempersiapkannya itu kayak berbulan-bulan dan itu apalagi tadi betul. Kak Daniel sempat bilang 150 orang. Wow, itu Lebih ya benar-benar dari 150. eh, oh ya, wah, itu itu benar-benar Hmm, wah, apalagi itu kan per orang pasti memiliki karakter yang berbeda dan cara kerja yang hmm. berbeda kan ya Kak. Apalagi di sini keadaannya jadi manajer produksi. Nah, tantangannya itu seperti apa sih Kak yang keadaannya sendiri rasain? Tantangan paling beratnya sebenarnya di menyatukan berbagai macam orang itu ya, dan bekerja sama dengan mereka gitu. Posisi aku sebagai manajer produksi itu, aku bertanggung jawab untuk membuat master timeline kita produksi dari awal sampai akhir dan berkoordinasi juga dengan berbagai macam orang dan divisi di dalamnya supaya kita bisa punya satu produksi dari awal sampai akhir yang smooth, yang bisa mencapai semua uh, titik-titik capaiannya gitu di waktu yang tepat gitu, dan bisa deliver sebuah karya yang baik gitu untuk kalian semua tonton gitu. Jadi tantangan terberatnya menurut aku sih di komunikasi ya, dan juga Hmm. apa namanya, ya menyatukan banyak 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 kepala lah di sana gitu. Kayak misalnya um, sutradaranya request A gitu, tapi secara venue nggak memungkinkan, secara waktu nggak memungkinkan, secara budget nggak memungkinkan gitu. Berarti harus komunikasi lagi sama divisi lain kayak, bisa nggak berarti diakalin A, B, C, D, E, F, G gitu. Mending ya kalau koordinasinya cuma antara satu orang dengan satu orang lain. Ini dari satu orang ke A, ke C, ke D, ke F gitu. Jadi it's sometimes overwhelming gitu, tapi itu challenge yang harus kita hadapi gitu selama berproses gitu. Itu sih. Widih, ternyata walaupun menjadi manajer produksi tetap banyak tantangannya ya Kak, apalagi itu juga orangnya banyak banget dan beda-beda. Nah, untuk pengalaman menariknya ada nggak sih Kak? Hmm, Pengalaman menariknya kalau buat aku adalah ketika run through pertama kali dengan kostum sama cast dan krunya. Karena itu pertama kalinya kita lihat apa yang tadinya latihannya sepotong-sepotong gitu, yang tadinya oh hari ini latihannya hanya scene ini, hanya lagu ini, hanya koreografi ini gitu. Kita akhirnya bisa lihat musikalnya secara satu kesatuan yang utuh gitu. And for me it's truly magical karena kita bisa lihat di hari itu hasil kerja keras kita selama beberapa bulan ke belakang akhirnya ada bentuknya nih gitu. Ibarat kalau kalau ibu hamil gitu yang tadinya di USG tuh mungkin cuma hitam putih kalau sekarang, tapi udah 4D ya, jadi mungkin nggak hitam putih lagi. Kayak kalau ibu hamil misalnya USG-nya tuh cuma kayak urak-urak gitu kelihatannya gitu, sekarang tuh oh udah kelihatan ya bentuk bayinya gitu walaupun masih dalam bentuk USG gitu sih. Jadi itu buat aku pengalaman berkesannya sih, bukan pengalaman ya, tapi itu momen berkesannya sih di selama produksi itu. Wah, ternyata saat produksi benar-benar run through pertama itu kan benar-benar dari awal sampai akhir ya Kak. Jadi, wah kelihatan Hmm, nih apa aja yang udah dilatih. Nah, jadi penasaran juga tadi Kak Dania sempat bilang hmm. awalnya itu jadi performing nih. Nah, itu tuh untuk Kak Dania sendiri performingnya itu seperti apa sih Kak? Entah itu jadi MC Kak atau jadi penari Kak, itu seperti apa? Jadi aku tuh orangnya suka nyobain macem-macem. Jadi Hmm. kalau ditanya spesifiknya apa, aku nggak bisa jawab ya karena aku karena aku nyobainnya macem-macem gitu. Cuma mungkin kalau kalau mau ditarik mundur, em, aku awalnya tuh belajar balet dari TK, Hmm. belajar balet gitu. Tapi terus
di sekolahku ada ekskul vokal, terus aku ikut juga lebih ke pop gitu. Terus SMP aku terus mulai belajar eh, tari tradisional, khususnya Jawa klasik yang sampai sekarang masih aku tekuni karena aku nggak tahu kenapa aku suka banget nari Jawa gitu. Terus ketemu paduan suara juga gitu, yang aku cukup aktif di dalamnya gitu, aktif ikut kompetisi juga gitu, jadi latihannya juga cukup tight. Em, terus ketemu musikal tuh bener-bener sebenarnya baru pernah sebenarnya ikut musikal pas SMP, tapi it's a one time thing gitu. Tapi yang baru intensif latihan dan cukup sering tuh setelah kuliah gitu. Jadi sebenarnya ya aku nyobainnya macem-macem sih gitu. Jadi makanya um, mungkin kenapa aku bisa jadi manajer produksi juga gitu. Waktu itu diajak sama uh, Nuya selaku foundernya Jakarta Moving gitu. Karena mungkin aku karena udah pernah ngerasain berbagai macam jenis produksi dan bidang-bidang di seni pertunjukan gitu, mungkin makanya aku terlihat bisa. Widih, jago nih, jago nih. Hopefully ya. Wih. Wah, ternyata untuk Kak Dania sendiri awalnya dari TK tuh balet dan akhirnya Mhm, semakin beranjak dewasa tuh semakin mencoba-mencoba gitu ya, Kak. Keren banget. mhm. Pengalamannya udah banyak banget dong nih ya, Kak. Masih kurang banyak, masih banyak lagi hal Wih, yang belum pernah dicoba. Jadi harus widih, terus widih. belajar lagi. Wah, nah jadi penasaran nih Kak, kalau untuk saat produksi, itu tuh biasanya hal-hal terpenting apa sih Kak yang harus ada gitu dan benar-benar harus diperhatiin dengan detail? Hmm, nggak ada satu hal khusus sih sebenarnya yang harus diperhatikan gitu karena semuanya sama penting ya. Tapi mungkin kalau 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 harus di apa ya kita coba garis bawahi gitu mungkin yang Hmm. utamanya harus kita perhatikan tuh di jadwal Hmm. latihan dan komunikasi. Karena kalau kita lagi mau bikin pertunjukan live gitu, kita kan harus latihannya dan tampilnya kan barengan terus kan ya, bukan kayak syuting film atau iklan gitu atau sesuatu hal yang di shoot gitu yang bisa oh ya udah kalau dia hari ini nggak bisa berarti scene-nya dia besok deh kita shoot gitu Hmm. itu kan uh, sesuatu hal yang memungkinkan gitu. Tapi kalau kita lagi bikin pertunjukan teater kan semuanya ada di satu tempat yang sama, ada di satu panggung yang sama gitu, nggak bisa di substitute semudah itu gitu. Makanya latihannya Hmm. panjang juga karena semuanya harus tight gitu. Jadi mungkin yang utamanya diatur adalah jadwal sih gitu. Jadi kalau ngajak orang gitu misalnya, oke, range latihan kita dari tanggal sekian sampai tanggal sekian atau bulan apa sampai bulan apa, berapa kali gitu intensitasnya. Show-nya di tanggal berapa gitu. Karena kalau misalnya tanggal yang nggak match gitu kan, ya kita harus cari penggantinya gitu. Latihannya Hmm. juga berarti harus diulang gitu sih. Hmm. Wah, berarti berarti emang jadwal tuh juga penting ya Kak, apalagi orangnya banyak dan kalau di panggung Mhm, harus semuanya gitu ya Kak. Wah, jadi mhm, harus dari jadwal-jadwalnya harus dilihat juga nih. Nah, jadi penasaran juga nih Kak, selama produksi ini mungkin bukan mhm. di Petualang Sarina aja, mungkin di produksi Kadania yang lain, itu tuh biasanya masalah-masalah yang timbul tuh seperti apa sih Kak dan Kadania tuh gimana sih menyikapinya gitu Kak? Masalah sih banyak, pasti muncul. Kayak tiap Hmm. hari muncul deh masalah. Uh, tapi biasanya masalah muncul tuh ketika ada se, sebuah um, apa namanya sebuah bidang gitu yang belum bisa memenuhi ekspektasinya gitu. Misalnya Hmm. harusnya minggu ini udah cobain kostum gitu, tapi ternyata ada kendala di penjahit gitu, jadi kostumnya ngaret gitu, jadi belum bisa gitu. Atau mungkin kendalanya misalnya bisa di budget gitu. Oh oke okay, Hmm. ternyata tiket sales kita atau intake sponsor kita ternyata belum mencapai target gitu. Jadi kita belum bisa DP ini, DP itu, bayar apa gitu. Itu kan mungkin banget ya terjadi. Hmm. Um, tapi semua masalah itu aku yakin banget tuh pasti bisa diselesaikan dengan Hmm. komunikasi yang baik.
gitu, dengan komunikasi yang baik dan juga dengan kepala dingin. Karena apapun masalahnya, aku yakin banget pasti ada penyelesaian kalau kita semua tuh mau bareng-bareng memikul beratnya gitu. Kayak misalnya, oh oke, misalnya tadi gitu, oke kostumnya ternyata belum bisa jadi minggu ini, tapi kita sebenarnya harus udah coba karena harus ada photoshoot gitu misalnya ya. Hmm. Kita bisa kan diskusi, oke bisa nggak photoshootnya kita pindah ke minggu depan ketika kostumnya jadi, tapi berarti tim fotografi misalnya boleh nggak editingnya berarti ngebut nih untuk kita bisa rilis gitu misalnya gitu. Itu kan pasti kan ada konsekuensi ya dari pemunduran gitu. Oh kalau nggak bisa berarti nggak bisa karena kondisinya editornya cuma satu gitu misalnya. Oke kalau gitu boleh nggak kalau kita beli baju lain dulu gitu yang mungkin mirip nanti diedit gitu. Oh budgetnya nggak ada. Oke kalau budget nggak ada berarti ya maksudnya kita jadi komunikasi ke situ karena kan sebenarnya Hmm. penyelesaian tuh pasti banyak jenisnya gitu, banyak banyak caranya penyelesaian penyelesaian dalam sebuah masalah gitu. Apalagi di produksi musikal yang divisinya tuh banyak gitu. Jadi bisa oke kalau ini nggak bisa kita coba kalau dibantuin ini gimana, dibantuin ini gimana gitu. Jadi menurut aku penyelesaiannya yang paling utama di komunikasi dan dengan kepala dingin gitu. Karena kadang kalau kalau udah emosi, udah pusing duluan, udah sedih duluan misalnya, jadinya kan nggak bisa berpikir ya dengan jelas gitu. Ini berarti emang harus komunikasi antara satu divisi dengan divisi lain juga itu penting banget gitu ya Kak. Dan Mhm. harus dengan keadaan yang tenang gitu. Wah, benar-benar. Jadi ternyata untuk produksi produksi seni pertunjukan itu emang banyak banget yang harus dikerjain dan harus saling komunikasi dan kerjasama gitu ya Kak. Yes, betul banget. Makanya kenapa Hmm. aku suka suka banget juga um, teater musikal gitu Hmm. dan seni pertunjukan gitu sebenarnya in general karena dalam seni pertunjukan especially musikal tuh elemen keseniannya tuh banyak yang ada di sana gitu. Kalau kalau di teater musikal gitu kita bisa ketemu penyanyi, penari, aktor, terus dari tim artnya juga dengan costume design, set design, lighting dan segala macam gitu. Ada banyak sekali um, bagian-bagian kesenian yang berkolaborasi gitu di dalamnya and I think it's a really beautiful uh, thing to witness gitu Widih. gimana gimana berbagai kreator-kreator ini bergabung jadi satu untuk membuat satu pertunjukan yang bisa dinikmati gitu oleh semua orang gitu. Wah, keren banget. Tapi emang kalau untuk musikal sendiri, secara pribadi aku belum pernah nonton, tapi aku nontonnya kayak di TV gitu dan mungkin Hmm. video-video gitu. Tapi musikal tuh kayak, wah, ini tuh bener-bener di video aja tuh kayak ngerasain apa auranya gitu Kak, apalagi di tempat langsung dan menyaksikan langsung dan apalagi keadaannya kan juga menjadi bagian dari produksinya itu emang bener-bener kerasa banget gitu ya Kak. Iya ya Nah, exactly. hmm. Jadi ya persis karena itu juga gitu kenapa mungkin aku sampai sekarang juga ya masih bekerja di industri ini ya gitu karena kan orang Hmm. orang kadang suka nanya gitu I have a I have a college degree, I excel in school gitu aku kenapa sih aku nggak pernah coba kerja kantoran apa segala macam. Hmm. I I I I I'm not interested. Wah, nah terus untuk Kadania sendiri nih, seni ataupun seni pertunjukan tuh arti bagi Kadania seperti apa sih, Kak? Waduh berat ya. Iya. Eh, artinya kehidupan sih. Hmm. Kalau nggak ada seni di hidup aku, menurut aku kayaknya aku nggak akan bisa survive Hmm. gitu sih. Maksudnya Wah. um, even sesimpel oke gitu, kalaupun misalnya keadaan memaksaku untuk harus kerja kantoran gitu misalnya, I don't think I could fully let go of the arts from my life that easily gitu. Karena that what makes me keep going in life. It makes me happy. It sometimes stresses me out, but um
it makes me happy as well. Kalau nggak ada stres-stres dikit dalam hidup kayak nggak seru ya gitu. So, Hmm. ya mungkin artinya itu ya gitu. It's life for me. Widih, jadi emang seni ini udah benar-benar jadi kehidupan ya bagi Kadanian ya, apalagi dimulainya dari kecil banget, dari TK, Iya, terus sampai saat ini benar. gitu. Wah, mantep banget nih. Nah, jadi penasaran juga nih Kak, untuk Kadania, tadi tuh sempat cerita, sampai saat ini dari SMP ya, itu menekuni tari tradisional Jawa klasik. Nah, itu tuh Mm-mm. kok bisa Jawa klasik gitu, kenapa nggak mungkin Jawa biasa ataupun mungkin bukan seni Mm. tradisional, bukan tari Mm. tradisional gitu Kak. Jadi awal mulanya tuh pas SMP, tante aku membuka sanggar tari tradisional bareng sama Hmm. gurunya. Tanteku waktu dia kecil juga, jadi dia dulu juga latihan tari tradisional, terus dia uh, buka sanggar bersama dengan gurunya ini, dan dia juga ngajak beberapa guru tari tradisional lainnya. Hmm. Gitu. Terus ya aku karena aku memang suka gitu, akhirnya aku cobain kelasnya gitu. Jadi aku coba Hmm. kelas waktu itu yang yang tersedia adalah kelas tari Jawa dan kelas tari Nusantara. Jadi kalau tari Nusantara tuh Hmm. tarinya beda-beda gitu. Jadi misalnya uh, bulan ini mempelajari misalnya Bajidor Kahot, terus bulan depan Hmm. mempelajari misalnya Saman gitu. Jadi Hmm. macam-macam gitu. Nah, di di antara dua kelas ini tuh aku sebenarnya seneng dua-duanya gitu karena ya aku memang Hmm. seneng emang emang seneng aja orang yang nyoba-nyoba gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalau lagi latihan Jawa gitu dan lagi performnya tarian Jawa tuh selalu ada rasa rasa yang lain gitu yang aku Hmm. uh, rasakan gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Padahal aku orang Jawa yang juga nggak Jawa-Jawa banget, nggak bisa bahasa Hmm. Jawa gitu, nggak pernah pulang kampung karena semua keluarganya juga udah di Jakarta gitu. Tapi nggak tahu gitu. Ada sesuatu hal yang menurut aku sangat menarik gitu dari menari Jawa gitu. Sampai waktu itu pernah aku harus pilih antara salah satu kelasnya gitu karena kesibukan. Aku pilih kelas tari Jawa yang itu pagi-pagi banget gitu. Padahal aku bukan orang yang cukup bisa bangun pagi gitu, tapi I chose that anyway karena aku ngerasa aku punya some special bond Hmm. dengan dengan tari Jawa which I really love gitu. Tapi sayangnya sekarang aku udah jarang ikut kelas gitu due to other work commitments gitu. Tapi ya itu sih ada sesuatu aja. Aku juga nggak bisa menjelaskan sih apa gitu, tapi aku seneng aja, seneng banget. Widih. Kalau udah seneng tuh emang bawaannya pengen dilakuin aja gitu ya, Kak, walaupun Mhm. nggak tahu nih kenapa nih senengnya, tapi kalau udah suka dan seneng tuh hajar aja gitu. Apalagi tadi keadaannya juga Iya sempat benar. bilang pagi-pagi itu langsung latihan gitu ya Kak, jadwalnya yang pagi. Iya. Wah. Nah, terus jadi penasaran juga ada nggak sih dari Kak Dania ini tarian, mungkin tari Jawa itu yang pengen banget Kak Dania bawain tapi belum kesampaian nih mungkin. Ada nggak sih Kak? Ada banyak ya sebenarnya. Banyak sih gitu. Aku pengen banget sebenarnya belajar uh, bedoyo. Bedoyo kan juga ada macam-macam gitu. Aku juga nggak terlalu hafal gitu. Tapi aku pengen banget belajar apalagi yang durasinya tuh panjang gitu kayak 1 jam Hmm. gitu. Karena aku belum pernah gitu tarian Jawa Hmm. terpanjang yang pernah aku tarikan tuh durasinya 18 menit. Hmm. Itu terakhir di 2019 kemarin sebelum pandemi. Um, Serimpi Gondokusumo namanya. Hmm. Tapi kalau pingin banget dan belum itu sih mungkin aku pengen belajar bedoyo yang sejam gitu karena pingin ngetes aja nih diri ini sabar gak ya bisa nari sejam gitu karena dia nonstop kan 1 jam itu gitu Hmm. sih. Wah, nah itu tuh tariannya tuh sendiri atau grup gitu sih Kak? Kalau untuk tarian Grup, Jawanya sendiri. grup Oh, grup. itu grup. Hmm. Kalau untuk grup Itu itu dan kalau grup biasanya, lebih hmm, challenging kan sebenarnya karena harus iya. harus rampak harus sama gitu Hmm. jadi itu lebih challenging. Widih. Nah, terus juga nih, Kak Dania juga tadi udah sempat cerita yang tarian, terus juga produksi musikal. Nah, itu tuh suka dan dukanya itu selama menjalani kehidupan di bidang seni itu apa sih, Kak?
Sukanya adalah aku dibayar dari hobi aku, itu udah pasti. Itu sukanya gitu. Dan ya dan selalu ketemu sama orang-orang baru, sama performer-performer lain yang jauh lebih bagus dari aku bisa belajar banyak dari mereka gitu. Itu sukanya. Dukanya adalah aku jarang punya waktu untuk bisa nongkrong sama teman-temanku ataupun keluarga. Soalnya kan kalau kalau lagi produksi gini kita pasti latihannya intensif kan gitu. And sometimes also on the weekends. Bukan sometimes, malah kayak hampir selalu on the weekend. Karena apalagi kalau lagi kerja sama anak-anak kecil gitu, weekend tuh justru waktu kita latihan gitu supaya mereka nggak capek kalau hari biasa kan sekolah ya gitu. Jadi dukanya sih itu ya, jadi kurang bisa ada waktu untuk nongkrong sama teman-teman di luar teman-teman apa namanya kerjaan gitu dan juga keluarga. Tapi ya nggak ketinggalan banget juga ya karena kan biasanya produksi berapa lama nanti ada agak kosong sedikit gitu dan juga nggak latihannya setiap hari banget kan. Tapi ya itu masuk duka lah, kadang suka ketinggalan kawinan, ulang tahun dikit-dikit lah. Wah, berarti sukanya tetap lebih banyak gitu ya Kak daripada dukanya. Nah, ada komentar Ya, juga nih dari Kak Benhard, katanya kehidupan performer keren emang. Wah, emang keren banget nih. kerennya dari luar, aslinya mah sama aja kayak pekerja yang lain. Wah, wah boleh boleh diceritain nggak tuh Kak? Tadi kata Kak Dania kan sama seperti Mhm. pekerja yang lainnya tuh seperti apa sih Kak di dalamnya Kak? Atau seperti apa tuh Kak? Jadi penasaran nih. Ya sebenarnya kerja kerja kreatif gini ya, ya kurang lebih sama ya kayak kerja Hmm. orang-orang kerja kerja lainnya gitu. Cuma bedanya ya mungkin kita kerja tuh nggak pakai seragam, kita kerja juga nggak ke kantor gitu. Tapi maksudnya ya we still have meetings, we have lembur juga gitu. Apalagi kalau misalnya dapat inquiry client yang oh masuknya tanggal berapa, pingin performnya tanggal berapa atau pingin syuting tanggal berapa gitu kayak ya sama gitu. Kita juga kenal lembur, kita juga kenal meeting, kita juga kenal revisi sama guys kayak kalian kerja-kerja di bidang-bidang lainnya. Um, ya sama sih sebenarnya gitu. Ya kita juga kenal kenal sisi bisnis gitu karena Hmm. kadang misalnya oh bulan ini lagi agak sepi ya gitu. Berarti kita harus bikin apa ya gitu untuk bisa makan gitu di bulan ini misalnya gitu. Karena kan kalau kalau sebagai performer gitu nggak setiap kali ada dan tidak digaji rutin setiap bulan kan gitu. Gitu sih. Jadi ya sebenarnya kita sih kerjanya sama aja ya kayak kayak pekerja-pekerja yang lain cuma bedanya kita hasil akhirnya sebuah pertunjukan atau video gitu. Kalau yang lain mungkin hasil akhirnya uh, laporan pajak gitu, tapi kayak sebenarnya sih kerjanya sama. Sama kok kerja pakai Excel, bikin-bikin sheet gitu, bikin deck sama ya. Nggak beda jauh kok sama kalian Oke. sebenarnya. Wah, ternyata kayak gitu. Nah, ada Iya. komentar lagi nih dari Kak Uripuyo. Katanya Kak Dania keren banget. Wah, sangat-sangat Hai diapresiasi. Uyo. Uyo ini adalah salah satu Hmm? castnya musikal Petualangan Sherina. Wih, keren, keren, keren. Jadi apa tuh Kak waktu itu? Mm-mm. Uyo sebagai ensemble kemarin. Oh, iya. Halo, salam kenal Kak Uyo. Nah, selanjutnya nih Kak, aku juga jadi penasaran juga kalau untuk mungkin salah satu produksinya Kak Dania nih mungkin itu tuh gimana sih Kak proses awal sampai akhir itu tuh terjadi benar-benar yang pertunjukan yang keren banget itu tuh awalnya seperti apa dan sampai akhirnya itu seperti apa itu boleh diceritain Kak? Awalnya pasti kita Hmm. konsepting dulu mau bikin pertunjukan apa gitu. Itu termasuk kalau kayak kemarin kita bikin petualangan Sherina berarti oh oke gitu kita harus urus um, license-nya dulu, kita harus urus izinnya dulu kepada pihak yang mempunyai um, IP-nya gitu. Kalau di petualangan Sherina yaitu Miles Films gitu. Hmm. Tapi on our original productions gitu, pasti kita mulai dulu dengan meeting dengan tim kreatif. Kita mau bikin pertunjukan apa ya gitu. Hmm. Dari situ kita udah menentukan mau bikin pertunjukan apa, kita mulai dengan menulis skrip.
Skripnya udah ada, terus ada sebuah proses namanya song spotting gitu, di mana kita meletakkan lagu-lagu ini khusus untuk musikal ya gitu, menentukan di mana ya lagu-lagu ini kita kira-kira bisa kita tempatkan gitu. Kemudian mulailah proses penulisan lagu. Itu proses pembuatan lagu bisa mulai dari liriknya, bisa mulai dari melodinya gitu. Kemudian nanti itu semua digabung. Dari situ bikin musiknya, bikin musik pengiringnya. Yang nanti musik pengiringnya kalau udah jadi either draftnya atau either MIDI-nya, atau bahkan cuma piano guide gitu. Itu kita kasih ke koreografer untuk mereka rancang kira-kira koreografinya per lagu, per scene tuh akan seperti apa. Tuh, nah itu udah mulai terbentuk, kita biasanya akan buka audisi untuk cari pemain. Cari pemain ini juga prosesnya panjang ya gitu, karena kita biasanya dapat submission tuh 2.000 orang gitu, tapi kita biasanya kan cuma pilih sekitar 40 orang lah gitu, tergantung ceritanya seperti apa gitu. Jadi kita tes mereka nari, nyanyi, acting gitu, dan ada berbagai round di situ untuk kita bisa pilih yang terbaik. Setelah castnya kekumpul, biasanya materi kreatifnya juga udah apa namanya udah rampung. Kita mulai deh proses latihan gitu, dimulai dari belajar lagu, reading script, kemudian belajar koreografi, terus kita staging seluruh scene-nya, terus kita baru jahit semuanya di run through dan latihan terus sampai hari pertunjukan gitu. Di sela-sela itu juga pasti ada latihan musisi, kalau musisinya apa namanya akan live gitu, pasti akan ada latihan musisi juga. Terus kita rekrut kru juga, of course, dan krunya nggak hanya kru produksi tapi kru management juga gitu. Pasti kita butuh banget bantuan untuk merchandising, ticketing, sponsorships, venue affairs gitu, yang akan urus perizinan, terus misalnya layout foyer di teater nanti gitu. Jadi rekrutmen itu juga kita lakukan biasanya setelah audisi castnya selesai gitu. Udah deh, terus di tengah-tengah proses, nggak udah deh sih sebenarnya, di tengah-tengah itu banyak sekali hal yang terjadi ya gitu. Ada kita latihan, ada cari sponsor, ada jualan tiket, ada bikin merchandise, approach partner ABCDFG, promotional tours misalnya, interview di TV, interview radio, atau misalnya photoshoot segala macem lah gitu, sampai lah di hari uh, pertunjukan di teater gitu. Wah, panjang banget ya Kak, ternyata dari awal konsep terus sampai akhir tuh bener-bener nggak langsung jadi, tapi emang prosesnya tuh Mhm, step by step gitu ya Kak. Nah, mhm. kalau untuk proses yang paling lama bagi Kak Dania tuh yang bagian apa sih Kak? Latihan pasti, latihan tuh Hmm. prosesnya paling lama. Latihan tuh kita bisa di 5 bulan sendiri untuk latihan, Hmm. both untuk Wah. cast dan apa namanya musisi dan kru gitu. Kita butuh waktu lama, selain karena memang pertunjukan yang panjang dan kompleks, juga karena kalau di Jakarta Moving itu kita kan cari memang talent-talent yang mau belajar bareng sama kita dan memang mau mencoba untuk uh, terjun di industri ini gitu, seperti itu. Jadi memang butuh waktu yang lebih lama untuk berlatih. Jadi ceritanya kalau kita meng-hire full professional performers gitu, itu Hmm. pasti bisa lebih cepat lagi. Tapi tetap proses latihan itu yang paling panjang sih diantaranya. Ini berarti emang latihan itu harus lebih banyak juga gitu ya Kak. Jadi biar penampilannya mungkin nanti akan lebih wow lagi gitu ya Kak. Hmm. Wah. Nah, aku juga jadi mau tahu nih Kak. Nah, untuk Hmm. dunia seni sendiri ini, untuk berkarirnya itu seperti apa sih Kak? Kalau Kak Dania kan ini backgroundnya antropologi, terus sekarang jadi manajer produksi. Nah, kalau untuk misalnya yang orang lain nih yang backgroundnya benar-benar kayak Kak Dania juga yang beda, nggak ada seni-seninya, tapi mau masuk ke dunia seni itu seperti apa sih Kak? Dan prospek karirnya tuh kayak gimana? Aduh. Um, Menurut Kak Dania aja. ya ya. Kalau mau ikutan ikutan maksudnya, kalau mau coba berkarir di sini, yang jelas pasti kita harus um,
uh, coba coba dulu ya di berbagai tempat gitu. Organisasi atau komunitas kesenian itu di Indonesia kan cukup cukup banyak ya gitu, mulai dari yang tingkat paling kecil sampai yang skalanya besar. Volunteer yourself di tempat-tempat seperti itu karena um, dari situ akan dapat banyak kenalan, akan dapat ilmu juga gitu, how the industry works gitu. And terus ikut gitu. Kalau aku, I was very fortunate menemukan tempatku sekarang bekerja tuh dari awal kuliah gitu, dan sudah terlibat di komunitasnya dari awal gitu. I was very fortunate to be able to find that secara tidak sengaja gitu. Tapi aku juga banyak cerita-cerita dari teman-teman yang lain yang memang mereka lompat sana lompat sini, cari terus, belajar terus gitu, sampai akhirnya mereka um, ya bisa bisa bekerja gitu di sini. Um, but keep in mind kalau dunia industri kesenian di Indonesia tuh belum seperti di luar negeri ya gitu, yang lebih stable gitu karena sudah ada asosiasinya gitu. Kalau di sini we have to work hard every day gitu to get clients, to better ourselves, to learn. Karena kalau misalnya kitanya pasif aja, diam aja gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak promosi, nggak belajar, nggak latihan, nggak networking gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana juga. Gitu sih. Jadi ya mungkin ya saran aku terdengar sangat simpel ya gitu, just network as many as you can gitu. Itu memang simpel banget terdengarnya, tapi it's actually hard, especially mungkin buat teman-teman yang less privileged dari aku gitu, yang mungkin bisa bisa dengan lebih mudah untuk kayak, oh ini nggak berbayar, atau oh ini jauh di sini, aku bisa untuk pergi ke sana gitu, aku bisa untuk mengikuti kegiatannya gitu. It might be harder untuk teman-teman yang mungkin nggak punya privilege itu gitu. Tapi I believe there's always a way, karena banyak banget gitu, apalagi sekarang juga makin makin banyak organisasi, makin banyak komunitas. Um, ya ikutin aja dulu gitu, ikutin dulu, cari mana yang bikin kamu senang, cari mana yang bikin kamu nyaman, dan um, start from there. Widih, berarti emang harus coba dulu gitu ya Kak kalau ingin Mhm. terjun ke dunia seni. Nah, kalau untuk prospek karirnya gimana sih Kak? Itu tuh tahapannya apa dari performing terus nanti bisa jadi di balik layar, atau tadinya di balik layar jadi performing, atau seperti apa sih Kak? Nggak ada jenjang karirnya kita. Jadi kayak Kita nggak gimana punya tuh jenjang Kak? karir. Nggak ada. Jadi ya mungkin ada ya gitu kalau di perusahaan-perusahaan besar, mungkin di film, di perusahaan-perusahaan besar film mungkin gitu ya, itu mungkin ada prospek karirnya. Tapi kayak in my opinion, bidang bidang yang mau kamu tekuni itu harus bidang yang memang kamu senangi gitu. Maksudnya atau gini gitu. Misalnya kamu pengen jadi sutradara gitu. Hmm. Then learn how to be a director gitu. Mulai dulu misalnya dari performer kah, atau mulai dari um, I don't know, jadi DOP kah, atau mulai dari mana gitu. But start somewhere in your industry untuk bisa mempelajari seluruh komponen yang ada di dalamnya gitu. Uh, Kalau kamu memang pingin senengnya gitu, misalnya senengnya um, jadi pingin misalnya jadi music director film gitu, ya pasti kan harus mulai dari sekolah musik dulu, atau kalau misalnya emang ternyata wow kamu music genius, nggak perlu sekolah gitu, tapi kan pasti harus ikut orang dulu kan yang pernah belajar dulu di sana gitu. Jadi um, kalau ditanya jenjang karir dari mana ke mana, itu sebenarnya itu kalau menurut aku nggak, ya dalam tanda kutip nggak ada gitu, karena it depends on the division and the work itself gitu, beda-beda gitu. Kayak dari performer gitu, performer top tuh yang maksudnya kalau kalau boleh mau di ranking gitu, performer top tuh kayak siapa sih, kayak Beyonce gitu ya kan. Ada orang yang gue juga nggak pengen kok jadi Beyonce, gue cuma pengen jadi penari aja gitu, kayak ya udah kan nggak masalah juga gitu kan, tidak harus selalu ke sana gitu sih. Jadi um, ya buat aku it Wah, depends on what you wanna do sih.
Oh, widih, benar-benar. Jadi emang kita juga kalau mau memulai atau ingin menekuni sesuatu harus yang kita sukai juga dan yang emang Mhm, benar-benar kita ingin lakukan gitu ya, Kak. mhm. Wah, keren, keren, keren. Benar sih, benar. Aku juga setuju banget sama pendapatnya Kak Dania. Jadi kayak, iya sih, benar juga ya. Nah, terus juga selanjutnya nih, Kak. Nah, kalau untuk dari Kak Dania sendiri nih, aku jadi penasaran, goals Kak Dania ke depannya itu seperti apa, Kak? Apakah ingin memproduksi musikal yang lebih wow lagi atau seperti apa nih, Kak? Aku jujur belum punya goals. Aku sekarang lagi ya mungkin efek pandemi juga ya gitu. Aku Hmm. lagi menikmati aja gitu apa yang ada Hmm. sekarang gitu. Tapi yang jelas aku tetap ingin terus berada di industri ini di bagian Hmm. apapun yang aku bisa berkontribusi. Aku pengen ketemu dengan orang-orang lebih banyak lagi. Aku pingin mencoba hal-hal baru lagi di industri ini yang aku belum pernah coba gitu. Aku belum pernah belajar di film, baik itu di depan maupun di balik layar. Um, Belum pernah juga di apa namanya teater yang teater aja gitu, bukan musikal. Tuh aku juga belum pernah gitu. Yang benar-benar professionally di sana gitu. Jadi mungkin goalsnya aku pengen coba sebanyak-banyaknya sih apa Widih, yang ada ternyata, di sini. ternyata emang Kak Dania nih sukanya mencoba ya, Kak. Jadi emang kita emang harus Iya. belajar gitu dan mencoba banyak hal. Wah, kita doakan nih Hmm. teman-teman untuk keadaannya biar mungkin apa sih yang diinginkan dan juga apapun yang ingin mencoba sesuatu hal ataupun ilmu barunya itu bisa terwujud gitu ya, Kak. Amin. Semangat Kak Amin. Dania. Terima Nah, kasih eh, banyak. nah, terus juga gini nih Kak, aku jadi penasaran juga sih sedikit. Kalau untuk Kak Dania ini kan sekarang lagi di belakang panggung. Nah, Mhm. melihat teman-teman mungkin yang di depan panggung yang lagi performing gitu kayak ada kayak ih pengen juga nih gitu. Kayak teman-teman yang lagi di atas panggung gitu ada yang kayak gitu nggak sih Kak? Of course pasti ada karena aku Hmm. mulainya dari atas panggung gitu, bukan dari Hmm. belakang panggung gitu. Jadi on certain occasions yang misalnya aku hanya ada di balik layar gitu dan aku harus menopang teman-teman gitu. Pasti ada gitu Hmm. ya. I'm also human kan gitu. Aku pasti Hmm. ada rasa kayak, pingin deh aku yang di atas sana gitu. Tapi Hmm. um, ya aku percaya banget gitu. Semua orang pasti memang sudah punya rezekinya masing-masing gitu ya. Mungkin Hmm. di job yang ini gitu, oh emang aku nggak cocok gitu di sini atau memang ada yang lebih bagus lagi gitu. Um, jadi ya aku sih ya profesional aja ya. Kalau misalnya Hmm. memang aku tidak di sana gitu, aku tidak terpilih gitu ya. Memang berarti bukan rezekiku, berarti bukan bukan apa namanya bukan keahlianku mungkin untuk ada di Hmm. sini gitu. And I have to do my managing job Hmm. kan gitu. Karena kalau 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 enggak maksudnya aku mau jelek-jelekin diriku jadi manajer produksi biar biar di apa perform aja gitu kan nggak juga ya gitu, Hmm. nggak mungkin dong karena kan kayak ya kan nggak kepilih perform juga siapa tahu lu jelek jadi performer makanya lu nggak dipilih gitu jadi terus Hmm. ntar malah nggak punya kerjaan gitu kan sad ya gitu jadi Hmm. tapi ya ada gitu tapi kalau buat aku yakin kok kita semua juga pasti punya rezekinya masing-masing gitu kalau misalnya memang jalanku untuk terus ada di atas panggung juga gitu dan ya udah pasti akan ada jalannya gitu ya aku hanya bisa berusaha. Jadi berarti emang harus terus berusaha dan emang ternyata walaupun kita di belakang panggung kita juga harus menopang teman-teman yang ada di depan gitu ya Kak. Jadi jangan malah mereka ya kok apa sih mereka yang di depan tapi kita di belakang jadi udah deh biarin aja suka-suka mereka malah jangan kayak gitu ya Kak. Kita tetap harus Mhm. menopang teman-teman. Wah, keren banget nih benar-benar kayak performernya itu walaupun gak di depan tapi di belakang juga harus tetap perform gitu ya Kak. Wah, mantap Iya banget. betul. Iya, jadi makin-makin ini nih sama industri seni pertunjukan. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk Kak Dania, menurut Kak Dania, pandangan terkait industri pertunjukan di Indonesia tuh sudah seperti apa sih Kak? It's getting better, but we're not quite there yet. Banyak sekali hal-hal yang masih bisa kita benahi sebenarnya khususnya Hmm. dari segi regulasi, dari segi payung hukum, kejelasan sistem gitu. Contohnya sistem uh, pelaporan rights juga sekarang kan masih cukup berantakan gitu. Jadi
we're improving, but it's still a long way sih menurutku. Hmm. Wah, ternyata emang harus dari sistemnya juga dan karena keadaannya juga Mm-mm. terlibat di apa di belakang panggung, di belakang layar. Jadi emang harus yang benar-benar mengatur hal-hal tersebut gitu ya Kak, yang detail-detailnya Mhm. juga keadaan yang mengatur ya. Wah, keren banget nih. Nah, terus juga selanjutnya nih Kak, untuk keadaannya sendiri ada nggak sih Mhm. pesan untuk teman-teman nih yang ingin mencoba di dunia seni pertunjukan atau ingin mungkin dari awalnya ingin volunteeran dulu nih, itu tuh ada nggak sih Kak pesannya bagi akademi? Pesannya adalah sabar, itu satu. Karena prosesnya tuh nggak gampang, prosesnya berat, um, memakan waktu gitu. Jadi harus sabar. Kalau memang pingin, sabar dan terus networking dan terus bekerja keras gitu sih. Karena prosesnya nggak instan. Hmm. Karena emang butuh waktu juga gitu ya Kak. Mhm, Hmm. Nah, terus betul. juga nih selanjutnya nih Kak, tadi kita balik ke belakang lagi nih, mungkin kita agak mundur. Kak Dania ini kan tadi sama cerita awalnya itu balet nih. Kenapa nggak menekuni balet nih Kak? Apalagi awalnya itu kan balet kan. Itu kenapa tuh Mhm. Kak? Ada something kah? Aku nggak terlalu ingat ya, tapi pokoknya waktu itu tuh SD kelas 6 gitu atau kelas 1 Hmm. SMP aku lupa. Aku tuh tiba-tiba aku lagi kayak jenuh gitu loh sama balet gitu Hmm. kan. Pasti apalagi anak kecil ya gitu, pasti kan ada jenuhnya nggak pingin gitu. Ayah ibuku pun pas aku bilang aku pengen keluar tuh bilang gitu, ini kamu lagi bosan aja kali, kita break aja dulu gitu. Hmm. Nanti mulai lagi. Tapi waktu itu aku juga nggak terlalu inget ya kenapa it was years ago. Um, apa namanya kayak enggak aku pengen udahan gitu aku pengen selesai gitu tapi terus setelah itu aku ketemu dengan tari Jawa yang aku suka juga gitu akhirnya terus baletnya aku nggak lanjutkan gitu tapi kalau ditanya kenapanya aku juga nggak terlalu inget sih gitu it was a long time ago. Wah, ternyata emang mungkin emang dulu ingin mengganti aja gitu kali ya Kak. Jadi ingin Mungkin mencoba gitu hal yang tapi aku juga udah baru. nggak inget sih gimana. Hmm. Nah, mungkin selanjutnya juga gini nih Kak, aku jadi penasaran juga, kalau misalnya untuk tari Jawa sendiri, itu tuh untuk komunitasnya itu banyak atau seperti apa sih Kak? Mungkin ada nih teman-teman di sini yang join ingin coba gabung komunitas tari Jawa, tapi belum menemukan itu seperti apa sih Kak kalau untuk mencari komunitasnya atau mencari tempat-tempat lesnya itu seperti apa tuh Kak? Banyak sih kalian bisa cari aja sebenarnya di Google di Jakarta tuh juga banyak sanggar-sanggar tari Jawa. Cuma kalau mau yang di tempat yang aku latihan namanya Hmm. Geria Tari Widiarini. Kalian bisa cek juga nanti di Instagramnya geriatari.widiarini. Mereka punya kelas Jawa, punya kelas Nusantara gitu. Jadi nanti bisa ditanya di situ aja. Tapi kalau sekarang Hmm. karena lagi pandemi memang lagi off untuk offline kelasnya. Hmm. Wah, ternyata kalau untuk keadaannya sendiri, yang tadi keadaannya sebutin tuh, mungkin teman-teman nih yang ingin belajar tari Jawa juga dan kayak keadaannya nih, tari Jawa dari SMP sampai sekarang masih menekuni, itu mungkin boleh banget dicari, terus juga coba-coba daftar gitu ya Kak, sambil-sambil belajar. Nah, Betul. selanjutnya nih Kak, kalau keadaannya sendiri, aku waktu itu kayak pernah lihat Kak Dani ini jadi MC. Boleh cerita sedikit gak sih Kak jadi MC itu seperti apa tuh Kak? Ya sebenarnya jadi MC nggak sengaja ya gitu karena aku kan Hmm. orangnya bawel dari Hmm. dulu gitu jadi mungkin karena bawel orang kan mikirnya oh kalau bawel jadi MC aja lah gitu jadi Hmm. on a few occasions di sekolah gitu atau di keluarga gitu suka dulu dijadiin MC gitu untuk Hmm. acara-acara tapi terus makin gede gitu lama-lama oh ya udah dari mulai bantuin MC di misalnya di acara kampus gitu tapi terus jadi Hmm. ada yang hire mau dong gitu lo MC-in gue acara gue apa-apa gitu terus ya lama-lama jadi dari mulut ke mulut aja oh kak Dania tuh bisa MC bisa di hire gitu jadi ya kalau jadi MC sebenarnya nggak sengaja dan tidak tidak direncanakan ya itu menjadi juga sebuah apa namanya pekerjaan sampingan yang menyenangkan gitu. Wah, keren banget. Berarti emang gak sengaja tapi jadi menghasilkan gitu ya Kak. Jadi Hmm. sampingan-sampingannya gitu. Wah, Iya mantap gitu banget tuh jadi Kak. sampingan yang menyenangkan juga sih. Hmm.
jadi ketemu banyak orang lagi gitu ya Kak, apalagi kalau MC Betul gitu gitu, kan ya. apalagi acaranya juga biasanya beda-beda kan. Jadi ya bisa Mhm. belajar aja gitu. Pernah nge-MC di perkumpulan pengusaha internet. Oh, jadi Hmm. tahu ternyata perusahaan internet di Indonesia tuh kayak gini, internet Indonesia tuh Hmm. gini. Pernah pernah nge-MC juga launching buku apa. Oh, Hmm. ternyata ada bidang yang aku sama sekali nggak ketahui gitu. So, Hmm. Wah, jadi lebih banyak belajar lagi ya, Kak. Jadi kalau Kak betul. Dania nih sangat-sangat suka belajar dan sangat-sangat suka mencoba. Wah, aku jadi termotivasi banget nih, Kak. Jadi, wah, Kak Dania mantep banget nih, apa, belajar banyak hal dan benar-benar melatih diri lagi gitu, Kak. Nah, ternyata nih, Kak, waktu kita nih tinggal sedikit lagi nih, Kak. Nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol kita nih, Kak. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir aku dan Mhm, sebagai penutup kali ya, Kak. Mungkin Kak Dania juga ingin mhm, istirahat baru pulang sebelumnya. Terima kasih banyak loh, Kak. Nah, kalau pertanyaan dari aku ini, Kak Dania, itu tuh mhm. closing statement dari Kak Dania mengenai seni pertunjukan dan mungkin teman-teman yang ingin masuk ke dunia seni pertunjukan itu harus menyiapkannya seperti apa dan harus lebih terbukanya itu seperti apa sih gitu kalau untuk seni pertunjukan gitu. Dan closing statement-nya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Isti dan juga tim di didik.com yang udah ngajak aku untuk sharing di malam hari ini. Thank you so much udah memberikan platform ini untuk kita berbagi soal uh, pendidikan dan juga pekerjaan kita saat ini gitu. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan terakhir dari aku, kalau misalnya memang mau bekerja di industri seni pertunjukan, seperti yang tadi aku bilang sih, jangan 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 berhenti, jangan lelah untuk terus belajar di berbagai tempat, ambil kesempatan yang ada, dan yang pasti harus sabar karena ini bukan industri yang uh, bisa stabil ya seperti pekerjaan-pekerjaan lain gitu misalnya gitu. So sabar, kerja keras terus dan gather network sebanyak mungkin dan seluas mungkin. Jadi, wah itu benar-benar pesan dan jadi harus seperti eh, apa sih yang harus kita lakuin gitu ya Kak. Jadi nggak boleh mungkin baru mencoba, ih kok latihannya setiap hari sih atau aduh capek, Iya, pegel, jangan kayak gitu ya Kak. Jadi harus sabar dan iya ya, betul. dinikmatin aja gitu ya Kak untuk Hmm, latihannya dan betul. proses belajarnya. Wah, keren banget tadi Kak Dania tuh udah cerita itu tuh benar-benar dari background Kak Dania, terus dari pertama kali menggeluti bidang ini itu seperti apa, terus cerita pas produksi musikal dan seni pertunjukan itu seperti apa. Tadi Kak Dania udah memberikan banyak banget ilmu dan pengalaman yang memotivasi aku sendiri tuh ikutan termotivasi Kak dari cerita Kak Dania itu aku benar-benar wah gitu. Terus terima kasih banyak pada Kak Dania dan terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang masih join sampai akhir ini. Mungkin kalau ada kata-kataku yang kurang berkenan atau uh, agak nggak enak gitu, aku mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Dania, untuk teman-teman. Stay safe and stay healthy untuk semua. Sukses selalu. Sama-sama, terima kasih banyak semua. Terima kasih. Malam. Selamat malam, selamat istirahat, Kak.